ilmu dan cahaya yang menuntun kita menemukan jalan, sama seperti algoritma. Ia membantu kita mencari rute terbaik dalam kehidupan. Perkenalkan, saya Asad Baudin Ahmad dengan NIM 2304911000034 dari Prodi Teknik Mekatronika Universitas Trunojoyo Madura. Baik, di sini dalam mata kuliah Sistem Cerdas saya akan mempresentasikan tentang algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra adalah salah satu algoritma paling populer dalam bidang sistem cerdas dan ilmu komputer. Algoritma ini digunakan untuk mencari jalur terpendek dari satu titik awal menuju titik lain dalam sebuah graf berbobot selama bobot atau jaraknya bernilai positif. Sederhananya, algoritma ini bekerja seperti kita mencari jalan tercepat di sebuah peta kota. Ia akan memilih jalur dengan jarak paling kecil secara bertahap sehingga ditemukan rute yang paling efisien. Algoritma ini ditemukan oleh Edgar W. Dijkstra, seorang ilmuwan komputer asal Belanda, pada tahun 1956 dan dipublikasikan pada tahun 1959. Menariknya, ide algoritma ini muncul saat Dijkstra sedang duduk bersama tunangannya di sebuah kafe di Amsterdam. Tujuan awalnya adalah untuk menunjukkan kemampuan komputer baru pada masa itu bernama ARMAJ. Kini nama Dijkstra menjadi salah satu legenda dalam dunia algoritma dan struktur data. Algoritma Dijkstra memiliki beberapa keunggulan: optimal, sederhana, dan efektif. Pertama, ia selalu memberikan jaminan menemukan jalur terpendek pada graf dengan bobot positif. Kedua, algoritma ini efisien, terutama jika dikombinasikan dengan struktur data seperti priority queue. Ketiga, cara kerjanya relatif mudah dipahami dan diimplementasikan sehingga banyak dipakai dalam berbagai bidang kecerdasan buatan maupun aplikasi nyata. Itulah sebabnya hingga saat ini Dijkstra tetap menjadi salah satu algoritma dasar yang diajarkan di bidang komputer dan matematika. Dalam kehidupan sehari-hari, algoritma Dijkstra sudah banyak digunakan. Contoh paling dekat adalah pada sistem navigasi seperti GPS untuk mencari rute tercepat dari satu lokasi ke lokasi lain. Di bidang jaringan komputer, algoritma ini dipakai dalam protokol OSPF untuk menemukan rute paket data secara optimal. Dalam dunia game, Dijkstra digunakan untuk pathfinding agar karakter dalam game bisa bergerak secara cerdas menuju tujuan. Selain itu, algoritma ini juga banyak digunakan dalam logistik dan perencanaan transportasi untuk menentukan rute pengiriman yang paling efisien. Langkah-langkah Dijkstra. Baik, untuk mempermudah langkah-langkah Dijkstra, di sini terdapat beberapa pad di mana ada titik-titik V1 sampai V7. Jadi untuk mengimplementasikan Dijkstra di sini, pertama kita harus menginisialisasi titik awal dan titik akhir, di mana V1 merupakan titik awal dan tujuan akhirnya adalah V7. Di antara V1 ini ada V2, V3, dan V4, di mana di setiap titik-titik ini terdapat jarak, di mana jarak V1 ke V2 bernilai 5, V1 ke V3 bernilai 7, dan V1 ke V4 bernilai 12. Dari jarak-jarak tersebut, kita akan memilih jarak yang paling pendek. Pertama, kita akan mencobanya V1 menuju V2 karena di antara V2, V3, V4, V2 merupakan jarak terendah dengan memiliki nilai 5. Dari V2 ini ada dua pilihan, V3 dan V5, di mana V3 memiliki jarak 1 dan V5 memiliki jarak 6. Misalnya kita masuk ke V3 yang memiliki jarak 1. Jika kita sudah melalui di titik V3, kita menemukan dua jalan lagi, V6 dan V5. Dari kedua titik ini,
jarak yang paling pendek adalah menuju V5 dengan nilai 5. Oke, di sini V5 memiliki urutan V1, V2, V3, V5, di mana jarak di V5 itu bernilai 11. Tetapi kalau kita lihat di sini, V1, V2 langsung ke V5 sebenarnya memiliki jarak yang lebih pendek, yaitu 11, sama-sama 11. Kenapa lebih pendek? Di sini terlihat bahwa V1, V2, V5 meloncati 2 titik saja, tetapi ketika dia memilih jalan V1, V2, V3, dia akan melempati 3 titik. Oke, jadi di sini dari V2 terdapat 2 jalur untuk menuju V5, di mana kedua jalur tersebut memiliki nilai yang lebih pendek atau sama-sama pendek dari kedua jalur lainnya, V3 dan V4. Nah, dari sini kita akan memilih jalur V1, V2, V5 karena titiknya lebih pendek. Dari V5 sendiri langsung menuju V7 atau V6. Di sini kalau kita lihat, ketika V5 masuk ke V6, maka nilainya adalah 12. Sedangkan setelah V6 sendiri ke V7 bernilai 16. V1, V2, V5, V6, V7 bernilai 16. Sedangkan kalau kita masukkan atau memilih rute dari V5 langsung ke V7, maka nilainya adalah 18. Jadi di sini di V5 sendiri terdapat 2 jalur, tapi karena ke V6 dan V7 memiliki nilai yang lebih pendek, maka hasil akhirnya adalah V1, V2, V5, V6, V7. Begitu, kawan-kawan. Terima kasih atas perhatiannya. Teknologi bukan hanya tentang mesin, melainkan tentang bagaimana kita menemukan solusi cerdas untuk masalah nyata. Salah satunya melalui algoritma Dijkstra. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan atau bahan diskusi, bisa berkomentar di kolom komentar saya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.